Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 2202 409 dari kelas 5T5. Sekarang dalam mata kuliah kecerdasan buatan, kita lanjut pada topik berikut dari pembahasan materi 5 sebelumnya mengenai forward chaining dan juga backward chain. Sekarang kita masuk pada penerapannya dengan menerapkan 3 algoritma atau teknik pencarian yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya dan juga membuat decision tree dari hasilnya. Langsung saja kita pada penjelasan program. Jadi kita akan membuat program ini berdasarkan contoh kasus yang sudah kita pelajari. Untuk kasus sendiri ini merupakan kasus yang memiliki permasalahan pencarian rute antar kota dengan menggunakan 3 algoritma yang berbeda, antara lain DFS, BFS, dan juga Best First Search. Dengan node awal yaitu Jakarta, dengan tujuan akhir Kediri. Masuk pada program. Pertama-tama kita instalasi library untuk memvisualisasikan hasil, yaitu library NetworkX dan juga Matplotlib. Jadi pertama-tama kita buat dulu fungsi graph. Jadi fungsi graph ini merepresentasikan hubungan antar kota beserta jarak antar kota tersebut. Jadi setiap kota diwakili oleh simpul atau node, dan hubungan antar kota diwakili oleh tepi atau edge yang memiliki bobot. Dalam hal ini adalah jarak antar kota. Dalam program, graph direpresentasikan dalam bentuk struktur data dictionary di Python. Kunci dari dictionary adalah nama kota, sedangkan nilai dari kunci tersebut adalah daftar pasangan berupa kota tujuan dan jaraknya. Misalnya pada line ini menunjukkan Jakarta, berarti dari Jakarta ada 3 kota yang terhubung, yaitu Solo dengan jarak 1000 km, Purwokerto 800 km, dan Jogja dengan jarak 1900 km. Ini juga diterapkan pada kota-kota berikut seperti Solo, Purwokerto, Jogja, dan juga Kediri. Kemudian pada fungsi DFS, ini fungsi yang atau DFS sendiri adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengeksplorasi simpul atau node terdalam dari sebuah jalur sebelum kembali ke simpul sebelumnya dan mencoba jalur lain. Algoritma ini menggunakan rekursi untuk menyelesaikan masalah dan sering menggunakan struktur data stack secara implisit. Algoritma DFS sendiri menambahkan simpul ke dalam jalur yang sedang dieksplorasi, dan jika simpul tersebut adalah tujuan goal, maka DFS berhenti dan mengembalikan jalur tersebut. Jika tidak, DFS akan melanjutkan ke simpul tetangga yang belum dikunjungi, dan jika semua tetangga sudah dieksplorasi, algoritma akan kembali ke simpul sebelumnya, atau backtracking disebut. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari DFS sendiri. Jadi DFS bisa menemukan jalur dengan cepat jika solusi berada di cabang terdalam yang dieksplorasi terlebih dahulu. Kemudian kekurangan dari DFS sendiri itu tidak selalu menemukan jalur terpendek karena tidak mempertimbangkan jarak atau level simpul. Maka DFS akan berhenti pada jalur pertama yang mencapai simpul tujuan. Kemudian kita pada fungsi untuk algoritma BFS atau Breadth First Search. Jadi BFS sendiri adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengeksplorasi semua simpul pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Algoritma ini menggunakan struktur data queue atau antrian untuk menyimpan jalur yang sedang dieksplorasi. Ada beberapa karakteristik dari BFS sendiri, yaitu pertama, BFS itu dimulai dengan menempatkan simpul awal ke dalam antrian. Kemudian antrian bekerja secara FIFO atau istilahnya first in first out, sehingga simpul yang pertama dimasukkan akan dieksplorasi terlebih dahulu. BFS juga akan mengeksplorasi setiap simpul tetangga dari simpul saat ini dan menambahkan jalur baru yang berisi tetangga tersebut ke dalam antrian. Dan jika simpul tujuan ditemukan, BFS akan berhenti dan mengembalikan jalur tersebut. Untuk kelebihannya, BFS sendiri selalu menemukan jalur terpendek dalam hal jumlah simpul yang dilalui, atau jika bobot tepi tidak dipertimbangkan. Dan BFS memiliki kekurangan, yaitu bisa menjadi lebih lambat dan memerlukan lebih banyak memori dibandingkan DFS, terutama jika terdapat banyak simpul. Sekarang kita masuk pada fungsi untuk Best First Search.
Jadi fungsi ini sesuai dengan algoritma BFS atau Best First Search sendiri, yang dimana adalah algoritma pencarian berbasis heuristik. Dia berfungsi dengan cara berusaha untuk selalu memilih jalur dengan bobot atau jarak terkecil pada setiap langkah. Ini dikenal juga dengan algoritma serakah atau greedy, karena selalu memilih solusi yang tampak terbaik pada saat itu, tanpa memikirkan langkah selanjutnya. Untuk karakteristik dari algoritma ini, ia menggunakan heap sebagai prioritas antrian. Jadi heap memungkinkan elemen dengan nilai terendah atau jarak terpendek untuk selalu diproses terlebih dahulu. Algoritma ini juga akan memilih simpul tetangga dengan jarak terpendek dan terus melanjutkan proses tersebut hingga mencapai simpul tujuan. Untuk kelebihannya sendiri, ini sangat cepat dalam menemukan jalur yang dipandang optimal pada setiap langkah, dan memiliki kekurangan karena bersifat serakah. Best First Search tidak selalu menemukan jalur terpendek secara keseluruhan. Algoritma ini hanya memastikan pilihan terbaik pada saat itu tanpa memandang keseluruhan struktur grafik. Kemudian kita terapkan algoritma untuk mencari rute dari Jakarta ke Kediri. Jadi algoritma tersebut diterapkan untuk mencari rute dari Jakarta ke Kediri dengan mengimplementasikan DFS. Pertama-tama, DFS itu berusaha menjalani simpul terdalam terlebih dahulu. Jadi mungkin menemukan solusi tetapi tidak selalu jalur terpendek. Kemudian untuk algoritma BFS, kita eksplorasikan level demi level, jadi selalu menemukan jalur dengan jumlah simpul terpendek. Kemudian pada Best First Search, itu menggunakan jarak sebagai penentu utama untuk memilih jalur terbaik pada setiap langkahnya. Jadi setelah pencarian dilakukan, hasilnya dicetak untuk masing-masing algoritma. Ini menunjukkan urutan simpul kota yang dilalui untuk mencapai Kediri dari Jakarta. Kemudian pada visualisasi grafik, jadi setelah jalur ditemukan, program akan memvisualisasikan grafik tersebut. Visualisasi ini digunakan berdasarkan pustaka yang sudah kita install tadi, yaitu NetworkX dan juga Matplotlib. Jadi langsung saya, atau pertama-tama untuk kesimpulan dari visualisasinya, DFS ini biasanya memberikan jalur yang tampak cepat, BFS memberikan jalur yang relatif teratur dan pasti, dan Best First Search cenderung memberikan jalur yang cepat dalam hal jarak. Berikut adalah hasil dari output. Untuk hasil DFS itu menunjukkan jalur Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Kediri. Untuk Breadth First Search itu Jakarta, Jogja, Kediri, dan hasil Best First Search Jakarta, Purwokerto, Solo, Jogja, dan Kediri. Berikut adalah tampilan grafik visualisasi. Jadi gambar ini atau graf yang dihasilkan akan menunjukkan semua kota sebagai node dan setiap jalur yang ditemukan oleh DFS, BFS, dan juga Best First Search. Ini akan disorot dengan warna yang berbeda-beda, sehingga dapat terlihat bagaimana jalur yang dipilih oleh setiap algoritma. Berdasarkan output visualisasi ini, untuk DFS atau jalur hijau bekerja dengan mengeksplorasi sedalam mungkin dari satu node sebelum kembali untuk mengeksplorasi cabang yang lain. Pada kasus ini, DFS memilih jalur dari Jakarta, Solo, Yogyakarta, kemudian Kediri. Jadi DFS tidak mempertimbangkan jarak atau biaya perjalanan, melainkan hanya mencari jalur yang valid menuju tujuan. Jadi hasilnya, jalur yang ditemukan adalah Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Kediri. Kemudian pada Breadth First Search, BFS atau jalur orange, ini sudah tertumpuk jadi sudah tidak terlihat, tapi tidak apa-apa. Untuk BFS itu mengeksplorasi semua node yang berada pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Ini berarti BFS menemukan jalur yang paling pendek dalam hal jumlah langkah tetapi tidak memperhitungkan jarak. Pada output ini BFS memilih jalur dari Jakarta, Jogja, Kediri, karena ini adalah jalur terpendek dalam jumlah node atau 2 langkah saja. Kemudian pada Best First Search atau jalur biru. Best First Search adalah algoritma heuristic search yang memilih jalur dengan biaya terendah pada setiap langkah, tetapi tidak menjamin menemukan jalur terpendek secara keseluruhan.
Jadi algoritma ini memilih jalur yang paling menjanjikan berdasarkan biaya per langkah, bukan berdasarkan total jarak terpendek. Pada output ini, algoritma memilih jalur melalui Jakarta, Purwokerto, Solo, Jogja, kemudian Kediri. Karena berdasarkan perhitungan heuristiknya, ini dianggap sebagai jalur dengan biaya optimal di setiap langkahnya. Jadi untuk analisis kenapa outputnya seperti ini, itu dikarenakan DFS mengeksplorasi lebih dalam dulu, sehingga berakhir di jalur Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Kediri. Jalur ini tidak mengutamakan biaya terendah, tetapi hanya mengikuti pola eksplorasi kedalaman. Untuk BFS sendiri menemukan jalur yang memiliki jumlah not paling sedikit, yaitu Jakarta, Jogja, Kediri. Karena BFS fokus pada eksplorasi lebar. Dan terakhir, best first search ini memilih jalur berdasarkan jarak terpendek di setiap langkah, dan ini mengarah ke jalur yang lebih kompleks, yaitu melalui Purwokerto dan Solo. Namun ini tidak selalu merupakan jalur terpendek secara keseluruhan, karena best first search hanya melihat keuntungan jangka pendek di setiap langkah, bukan jalur total secara menyeluruh. Sekian untuk programnya. Mungkin kita perlihatkan sedikit untuk decision tree yang sudah kita buat. Ini first search jika start dari kota Purwokerto, seperti yang sudah kita bahas tadi, ia akan melewati Purwokerto terlebih dahulu dan kembali ke Solo menuju ke Kediri. Kemudian pada breadth first search, berikut tampilannya dengan total jarak 3.400. Dan terakhir yaitu best first search, itu greedy. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.